Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widatul Wahda, biasa dipanggil Wida dari kelas 6D. Akhiran 150. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Corporate Culture, Lembaga Keuangan Syariah dan juga Good Corporate Governance pada perusahaan asuransi syariah. Pada materi yang saya ingin bahas, terdapat beberapa poin-poin pokok. Yang pertama itu definisi corporate culture, yang kedua membangun corporate culture yang islami, yang ketiga manajemen dan leadership yang islami, yang keempat strategi membangun budaya islami, yang kelima good corporate governance, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung aja ke definisi dari corporate culture. Nah, corporate culture apa sih? Corporate culture merupakan sistem dari nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota perusahaan. Tak hanya diyakini, tetapi nilai-nilai ini juga harus dipelajari dan juga diterapkan dan berfungsi sebagai sistem perekat serta dijadikan acuan berperilaku dalam suatu perusahaan. Dengan membangkitkan perasaan komunitas dan juga suasana positif di tempat kerja, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover karyawan, dan juga meningkatkan moral karyawan. Selanjutnya, gimana sih membangun corporate culture yang islami? Nah, pokok pembahasan dari membangun corporate culture yang islami nggak jauh-jauh dari nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab sosial. Keteladanan harus dijadikan bagian dari karakter perusahaan. Nah, budaya kayak ini tuh bukan cuma hanya sebagai keberlangsungan lembaga secara spiritual dan juga etis, tetapi juga bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga keuangan syariah itu sendiri. Jadi kayak misalnya dengan adanya perusahaan syariah nih menjalankan nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, termasuk juga transparansi dalam melakukan suatu kegiatan kepada nasabah itu dapat dapat membangkitkan kepercayaan lebih dari masyarakat terhadap suatu lembaga keuangan syariah itu sendiri, khususnya asuransi syariah, lembaga asuransi syariah seperti itu. Selanjutnya yaitu manajemen yang islami. Nah, dari pembahasan yang saya bahas, manajemen yang islami itu tergolong menjadi tiga. Yang pertama berorientasi pada keteraturan, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga nilai-nilai spiritual. Dari tiga ini dirangkum bahwa manajemen islami adalah pengelolaan organisasi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keraturan, efisiensi, dan juga tujuan spiritual tadi. Nah, contohnya itu bisa dilihat dalam tata cara ibadah, kalau misalnya awal-awal seperti juga sholat, gitu, yang menunjukkan bahwa sistem manajemen waktu dan sumber daya secara disiplin. Nah, manajemen Islam juga mendorong manusia bekerja secara optimal, kayak gitu, dengan niat karena Allah ikhlas sehingga hasilnya tidak hanya efisien tetapi juga bernilai pada ibadah. Jadi kalau misalnya dalam bekerja dan juga cara ibadahnya sudah benar, pasti dalam pengelolaan sistem pekerjaannya juga pasti bakal optimal seperti itu. Selanjutnya yaitu leadership yang islami. Di sini saya juga membagi ke dalam tiga kategori. Yang pertama itu role model, yang kedua pelatihan syariah pegawai, yang ketiga evaluasi dan penghargaan berbasis akhlak. Nah, role model
menunjukkan akhlak yang Islami. Jadi pemimpin bukan hanya sebagai rujukan kita, tetapi juga pemimpin harus memiliki sifat yang tadi seperti amanah, kejujuran, seperti itu kan, sehingga dapat menjadikan role model bagi karyawan-karyawan lain kayak gitu. Yang kedua itu pelatihan syariah pegawai, kayak misalnya salah satunya pembinaan terhadap karyawan-karyawan pokoknya yang berurusan di dalam suatu lembaga asuransi tersebut. Bisa juga diadakan pembinaan seperti itu dengan pembekalan lebih terhadap prinsip-prinsip dari lembaga keuangan syariah itu sendiri, sehingga menjadikan bagi pegawai-pegawai kerja tuh jadi jadi punya integritas yang tinggi lagi kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penghargaan berbasis akhlak. Contohnya kayak sistem berbasis etika, bukan hanya juga target seperti itu. Jadi harus ada evaluasi. Jadi kalau misalnya ada masyarakat pegawai-pegawai yang memberikan dampak buruk, bisa diberikan sanksi sehingga tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Tapi sebaliknya kalau misalnya pegawai dalam suatu evaluasi tersebut terbukti memberikan dampak yang baik, dampak yang positif terhadap perusahaan asuransi syariah, bisa tuh diberikan hadiah, sehingga supaya memberikan nilai-nilai yang positif juga terhadap karyawan-karyawan lain, sehingga lebih tambah semangat seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu good corporate governance. Yang pertama itu ada transparansi atau keterbukaan informasi. Yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban. Yang keempat ada responsibility. Yang keempat ada independensi atau kemandirian, dan yang terakhir ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Yang pertama dulu yaitu transparansi atau keterbukaan informasi. Nah, keterbukaan informasi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua itu ada tadi accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima ada independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan atau kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan yang terakhir ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yang maksudnya yaitu perlakuan yang adil dan juga setara dalam melakukan hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, sebagai penutup dari presentasi yang saya sampaikan, dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan, yaitu bahwa corporate culture adalah sistem nilai dan perilaku yang berbentuk karakter perusahaan dalam konteks lembaga keuangan syariah. Budaya ini seharusnya dibangun atas nilai-nilai Islam
Islami seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Membangun budaya Islami dapat dilakukan dengan menginternalisasi ajaran Islam dalam visi, kebijakan, dan juga perilaku seluruh unsur perusahaan. Manajemen dan kepemimpinan Islami menuntut pemimpin yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab, sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, kalau good corporate governance merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka integrasi antara budaya perusahaan yang Islami, manajemen yang beretika, dan penerapan good corporate governance sangat penting bagi kemajuan dan keberkahan perusahaan asuransi syariah. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.